Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang ibu dengan anak perempuannya yang bernama Darmi. Ayah Darmi sudah meninggal saat Darmi masih kecil. Dahulu, mereka hidup berkecukupan. Namun, setelah ayahnya meninggal, ibu Darmi harus bekerja di ladang demi menghidupi mereka berdua. Karena setiap hari bekerja di ladang, kulit ibu Darmi menjadi semakin gelap dan berat tubuhnya pun menyusut. Semua dilakukannya demi Darmi, putri satu-satunya. Namun apa yang dilakukan Darmi? Ia tak mau membantu ibunya. Kerjanya setiap hari hanya berdandan. Ia juga enggan keluar rumah karena takut kulitnya menjadi gelap seperti ibunya. Suatu hari, ibu Darmi akan bekerja di ladang. Ia akan bekerja hingga sore hari, sebab musim panen telah tiba. Ibu Darmi berkata kepada Darmi, "Darmi, bisakah kamu memasak hari ini, nak? Ibu tidak bisa pulang siang ini karena harus menyelesaikan panen kita. Jika sudah selesai, maukah kamu mengantarkannya ke ladang untuk ibu?" Ih, gak mau, Bu. Kalau aku masak nanti badanku bau tungku. Aku kan baru saja selesai mandi. Kalau aku nanti ke ladang, kulitku hitam seperti ibu. Gak mau. Ibu Darmi hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan sedih. Di ladang, Ibu Darmi bekerja dengan keras. Ia mengumpulkan hasil panen karena besok ia akan menjualnya di pasar. Ia tidak memperdulikan perutnya yang lapar. Saat lelah, ia beristirahat sambil meminum air yang dibawanya dan ia berdoa di dalam hati. Ya Tuhan, tolong kami, ubahlah anakku, lepaskan dia dari sifat malasnya. Setelah pulang dari ladang, Ibu Darmi sampai di rumah. Betapa terkejutnya dirinya ketika melihat bahwa di meja makan tidak ada satupun makanan yang bisa dimakan. Darmi sama sekali tidak memasak. Darmi yang melihat ibunya pulang justru marah-marah. Ibu kemana aja sih seharian? Masa di rumah gak ada makanan satupun? Darmi lapar tau, Bu. Darmi belum makan seharian. Darmi, ibu kan sudah menyuruhmu untuk memasak. Ibu, Darmi kan udah bilang, Darmi itu gak mau masak. Darmi meninggalkan ibunya yang lelah dan kelaparan dengan marah. Keesokan harinya, Ibu Darmi sudah siap dengan hasil panennya. Ia akan pergi ke pasar. Darmi, ikutlah ibu ke pasar. Ibu membutuhkan bantuanmu untuk menjual hasil ladang kita. Gak mau, Bu. Apalagi ikut ke pasar. Nanti kulit Darmi jadi kotor. Bayangkan kalau pasarnya becek. Gak mau nanti kulit seputih Darmi ini akan jadi kotor. Gak mau. Akhirnya Ibu Darmi pergi menuju ke pasar sendirian dengan membawa hasil ladang itu. Sorenya, Ibu Darmi pulang membawa uang hasil panen, tidak terlalu banyak. Darmi yang sedang melihat ibunya menghitung uang segera mendekati ibunya. Bu, bedah Darmi habis. Tolong belikan dong. Iya, besok ibu belikan. Tapi kamu harus ikut ibu ke pasar agar ibu tidak salah beli. Ya deh, Bu. Dan keesokan harinya, Ibu, nanti jalannya jangan berdampingan ya. Pokoknya ibu harus di belakang aku. Emang kenapa, nak? Diem dah, Bu. akhirnya Darmi dengan terpaksa ikut ibunya pergi ke pasar. Darmi sebenarnya malu berjalan bersama ibunya yang berkulit gelap dan wajahnya yang tidak terawat. Tiba-tiba di tengah perjalanan ada seorang teman Darmi yang menghampiri dan bertanya. Hai Darmi, kamu mau kemana? Ini mau ke pasar. Oh, itu siapa Darmi? Ibumu ya? Oh, ini. Dia pembantuku, bukan ibu kandungku. Ya kali aku punya ibu seperti dia. Oh, pembantu. Betapa sedih Ibu Darmi mendengarnya. Namun hanya ia tahan di dalam hati. Mereka melanjutkan pergi ke pasar. Darmi bertemu dengan temannya yang lain. Ramai banget ya tadi di pasar. Iya, banyak ibu-ibu yang belanja. Habis ini kita mau kemana? Ke rumahku aja gimana? Ayo gas. Kedua pemuda itu melihat Darmi dan lalu menyapanya. Hei Darmi, kamu mau kemana? Ini aku mau ke pasar. Tumben sekali kok mau ke pasar. Ngomong-ngomong, siapa tuh yang ada di belakangmu?
Apa dia ibumu, Darmi? Dia itu bukan ibuku, dia itu pembantuku. Ya kali aku punya ibu seperti dia. Oh, pembantu. Ya udah, kamu duluan ya. Sungguh hati ibu Darmi semakin sedih. Sampailah Darmi dan ibunya di pintu pasar. Dan lagi-lagi mereka bertemu dengan temannya. Hai Darmi, tumben kamu mau ke pasar? Ah, ini aku mau beli barang sesuatu di pasar. Wah Darmi, kamu makin cantik saja. Bagi tips merawat diri dong. Kalau kamu ingin jadi seperti aku, luluran setiap hari. Kalau kamu ingin cantik itu harus dandan. Oh, seperti itu. Lalu siapa di belakangmu? Iya, siapa ya? Ibumu? Ini bukan. Dia bukan ibuku. Dia pembantuku. Setelah bertemu dengan temannya, Darmi dan ibunya melanjutkan jalan ke pasar. Sesampainya di sana, Darmi melihat-lihat dan membeli barang-barang yang dijual di pasar itu. Sampailah Darmi dan ibunya ke tempat penjual bedak. Mari, bedaknya kakak, yang murah, yang mahal. Silahkan dipilih. Mas, aku mau cari bedak yang berkualitas dan yang paling mahal. Darmi, jangan beli yang terlalu mahal, Nak. Uang ibu tidak cukup. Iya apa sih, Bu? Nona, jangan seperti itu kepada ibu Nona. Ih, apaan sih, Mas? Dia itu bukan ibuku. Dia itu pembantuku. Oh, pembantunya. Kasih dia yang paling mahal. Ini Nona, produk yang paling mahal. Ini berapa, Mas? Oh, yang itu. Berapa? 50. Bu, mana uangnya 50? Terima kasih, Nona. Ini Nona. Dalam perjalanan pulang, Darmi marah karena ada barang yang tidak bisa ia beli. Ih, Ibu, tadi aku kan pengen tas itu. Kenapa Ibu gak dibeliin? Darmi, sudah banyak barang yang kamu beli, Nak. Uang ibu tidak cukup. Gak mau tahu, pokoknya harus beli. Ibu Darmi pun menangis dan ia pun berdoa. Ya Tuhan, hamba sudah tidak kuat lagi dengan sikap anak hamba. Tolong Tuhan menghukumnya agar dia menjadi jerah. Bu, kakiku, Bu. Bu, kakiku gak bisa gerak, Bu. Bu, maafkan Darmi, Bu. Bu, maafkan Darmi. Maafkan ibu, Nak. Semua ini karena perlakuanmu kepada ibu. Tolong, Bu. Ia pun merintih kesakitan sambil meminta ampunan ibunya. Sayangnya, Darmi tetap menjadi batu. Ia harus menanggung karena telah durhaka kepada ibunya yang sudah menjaga dan merawatnya hingga dewasa. Batu itu akhirnya dinamakan Batu Menangis yang berada di Kalimantan Barat. Dari cerita rakyat Batu Menangis, kita semua dapat mengambil pelajaran bahwa kita sebagai anak hendaknya harus berbakti kepada orang tua kita. Ibu adalah orang yang telah mengandung, melahirkan, dan merawat kita dengan penuh kasih sayang. Seperti apapun rupa orang tua kita, baik miskin ataupun kaya, mereka tetaplah merupakan orang tua kita yang harus kita hormati, harus kita sayangi dan kita rawat sepenuh hati. Hormati orang tuamu, maka akan datang keberkahan di dalam hidupmu.